Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di ID Session Closing. Pemirsa, di segmen ini kita akan coba review bagaimana kegiatan perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif untuk berpartisipasi bersama kami di telepon interaktif di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom, ada Bapak Muhammad Rudi Setiawan, selaku analis dari PT MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rudi, apa kabar Pak? Baik Mas David, apa kabar? Kabar baik juga Pak Rudi, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak Rudi. Pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini Pak Rudi sempat menyentuh ke level tertingginya di 5.279.349, kemudian IHSG lebih cenderung tertekan. Meskipun di penutupan sesi kedua hari ini tetap ditutup di zona hijau, mengalami penguatan di 0,11%. Tapi cukup lebar nih Pak jaraknya dengan level tertinggi yang disentuhnya secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda? Ya, kalau kita lihat memang investor masih wait and see ya, untuk menunggu bagaimana keputusan dari apakah PSBB transisi ini apakah akan benar-benar dibuka atau dilanjutkan kembali ya. Itu yang memang saat ini masih ditunggu oleh para investor. Kenapa? Karena memang DKI Jakarta sendiri merupakan salah satu kota pusat bisnis dan juga memang related sekali dengan perkantoran yang memang cenderung berpusat banyak di Jakarta, Mas David. Namun kalau kita lihat dengan penguatan seperti saham-saham konsumer dan juga telekomunikasi, sebenarnya kalau kita lihat adanya anggaran dari pemerintah kurang lebih 700 triliun ya yang siap disalurkan di kuartal 3 nanti dan kuartal 4 nanti itu kepada tambahan gaji oleh para karyawan yang memang gajinya masih di bawah 5 juta. Kurang lebih nanti akan disalurkan kepada 15 juta karyawan swasta yang ada di Indonesia sendiri. Itu yang memang akan mendongkrak dari pertumbuhan yang bisa diharapkan oleh pemerintah. Baik, stimulus yang diberikan oleh pemerintah berdampak kepada sektor konsumer, kemudian juga ada retail juga di dalamnya, begitu Pak Rudi. Tapi kalau kita fokus kepada PSBB nih Pak, hari ini kan hari terakhir, mungkin nanti malam akan diumumkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan pengaruhnya kepada perdagangan esok hari. Kalau kita melihat jumlah dari kasus virus corona masih terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Anda melihat langkah apa yang akan ditempuh oleh Pemprov DKI? Apakah masih akan melanjutkan PSBB dengan pelonggaran-pelonggaran tertentu atau kondisinya akan lebih ketat nih Pak ke depannya? Oke, kalau kita lihat memang pertumbuhan dari pemaparan ya dari COVID-19 memang masih cukup tinggi. Namun kita juga tidak boleh lupa kalau kita saat ini vaksin memang saat ini sudah cukup berkembang ya. Meskipun memang belum teruji apakah benar-benar menahan dari virus COVID-19 sendiri. Kemungkinan memang masih 50-50 ya, apakah akan tetap dilanjutkan atau tidak dari PSBB transisi saat ini. Namun kita lihat jika memang PSBB ini dilanjutkan, kemungkinan memang investor tidak terlalu menghiraukan kembali ya, karena disebabkan kalau kita lihat PSBB ini sudah berlangsung cukup lama. Baik. Jadi memang tentu ini sudah tidak menjadi suatu katalis negatif yang sangat besar sekali untuk mengganggu dari arah pergerakan IHSG seperti ini Mas David. Oke, diiringi atau diimbangi dengan optimismenya terhadap pengembangan vaksin, terutama di Indonesia sendiri yang ditargetkan nanti di awal Januari sudah didistribusikan, Pak Rudi. Dari sisi sektor, Pak, yang menarik adalah dari perbankan ini. Pada 2 hari perdagangan terakhir, perbankan mengalami penguatan yang signifikan. Hari ini mengalami koreksi, Pak Rudi. Ini cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kita sampai sejauh ini untuk menanyakan saham-saham dari perbankan, terutama dari perbankan Big Cap. Bagaimana Anda melihat dari sisi sektornya terlebih dahulu, Pak Rudi? Analisisnya dengan pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Oke, kalau kita lihat dari saham-saham perbankan ya, memang sebetulnya 3 hari yang lalu sektor-sektor
cukup signifikan, Mas David. Jadi wajar saja kalau saat ini di hari Kamis ini mengalami penurunan memang lebih kepada kenapa di pagi sesi pertama tadi justru perbankan sempat menguat cukup signifikan 2% sampai 3%. Yeah. Namun yang saya katakan tadi memang lebih banyak kepada arah profit taking karena wajar sekali kalau kita lihat di saat-saat seperti ini saham blue chip menguat signifikan, cenderungannya adalah untuk lebih baik profit taking karena memang masih harus lihat dulu ya bagaimana dari arah ISG-nya saat ini, Mas David. Baik, kita akan coba jawab Pak Rudi beberapa pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami, terutama yang menanyakan untuk saham-saham dari perbankan Big Cap ini. Kita akan coba sapa, ada Bayu ini Pak Rudi dari Bali, Pak. Saya berminat untuk mengetahui info analisis saham dari BBRI. Kemudian partisipan selanjutnya kita akan coba sapa juga ini untuk dari Clara yang ada di Bandung. Ini menanyakan untuk saham perbankan ada BBNI dan juga BBRI, Pak. Analisis Anda untuk BBRI mungkin terlebih dahulu, Pak Rudi. Oke, untuk BBRI dengan profil perbankan yang lebih banyak menyalurkan kredit kepada UMKM atau juga dari masyarakat menengah ke bawah ya. Itu memang ini profilnya untuk bisa dijaga karena kenapa stimulus saat ini lebih banyak memang kepada UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah yang memang kecenderungan dari cara pembayaran atau awareness terhadap satu problem yang ada di keuangan justru mereka lebih tinggi. Jadi memang BBRI saya rasa masih akan cukup aman untuk kedepannya. Langsung saja ke teknikalnya Pak Rudi, singkat saja Pak, support dan resistennya dengan posisi penutupan 3.330. Oke, untuk BBRI memang untuk hampir seluruh perbankan ya, tidak hanya BBRI, lebih baik untuk profit taking atau bisa dikatakan sell on strength untuk BBRI, Mas David. Oke, di posisi penutupan di sesi kedua hari ini, Pak. Iya, betul. Oke, ada BBRI. Nanti kita akan coba bahas lagi Pak Rudi untuk saham-saham dari perbankan Big Cap lainnya. Kemudian juga ada BBNI, ditanyakan oleh Clara yang ada di Bandung tadi. Dan kita juga akan lihat nanti saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari. Kita akan jeda kembali Pak Rudi, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa telah bersama kami, IDX Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.